Renungan Harian. Kasih karunia membuka jalan baru. Pernahkah kamu merasa terjebak? Seperti ada pintu di depanmu tapi terkunci rapat. Kamu sudah mencoba segalanya tapi jalan tetap buntu. Mungkin itu adalah situasi finansial, hubungan yang rumit, atau impian yang terasa jauh dari kenyataan. Rasanya seperti ada tembok besar yang menghalangi langkahmu. Sama seperti Maria dan Marta yang merasa putus asa saat Lazarus meninggal. Mereka melihat kematian sebagai akhir, sebuah pintu tertutup rapat tanpa harapan. Tapi tahukah kamu, di tengah kebuntuan ada kasih karunia Tuhan yang tak hanya memberi jalan keluar, tapi juga membuka jalan baru yang tak pernah kita duga. Seringkali kita melihat masalah dan hanya fokus pada keterbatasan kita. Kita merasa terjebak, padahal Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih besar. Kebuntuan kita bisa jadi adalah panggung bagi kasih karunia-Nya yang ajaib. Ingat kisah bangsa Israel di Laut Merah. Di depan mereka ada laut, di belakang ada tentara Firaun. Secara logika, tidak ada jalan keluar. Namun, Tuhan bekerja dengan cara yang melampaui akal kita. Maka kata Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah teguh, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Kasih karunia Tuhan tidak menunggu kita menemukan jalan. Kasih karunia Tuhan menciptakan jalan ketika tidak ada jalan. Jangan membatasi Tuhan pada apa yang kamu lihat. Dia bisa melakukan yang tidak terpikirkan. Kutipan Priscilla Shirer. Ini bukan sekadar pertolongan, tapi sebuah pembukaan dimensi baru dalam hidup kita. Kasih karunia mengubah arah. Kita seringkali berpikir bahwa masalah kita adalah akhir dari segalanya. Padahal, Tuhan menggunakan setiap tantangan untuk mengarahkan kita ke tujuan yang lebih baik. Iblis ingin kita terpaku pada masalah, pada pintu yang tertutup. Tapi firman Tuhan berkata, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Tidakkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Yesaya 43 ayat 19. Ini bukan tentang solusi instan, melainkan tentang pembentukan ulang, penataan kembali hidup kita oleh tangan Tuhan. Kasih karunia, memimpin dan membimbing. Saat murid-murid di perahu diombang-ambingkan badai, mereka putus asa. Yesus datang dan meredakan badai itu, bahkan berjalan di atas air. Dia menunjukkan bahwa, bahkan di tengah kesulitan, Dia adalah jawaban dan jalan keluar. Kasih karunia-Nya adalah kompas yang memimpin kita melewati setiap badai. Terkadang Tuhan menghancurkan rencanamu ketika Dia melihat rencanamu akan menghancurkanmu. Kutipan T.D. Jakes. Kasih karunia bukan hanya pintu darurat, tapi pintu utama menuju takdir ilahi kita. Refleksi, apakah ada area dalam hidupmu yang terasa buntu? Hari ini percayalah, kasih karunia Tuhan akan membuka jalan baru bagimu, bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Tulis di komentar, "Tuhan, terima kasih karena kasih karuniamu membuka jalan baru bagiku." Bagikan video ini ke teman, keluarga, atau siapa saja yang sedang menghadapi kebuntuan dan butuh pengharapan. Doa penutup. Tuhan, aku datang di hadapan-Mu dengan segala kebuntuanku. Aku serahkan setiap pintu tertutup, setiap tantangan yang terasa tak terpecahkan. Terima kasih, karena kasih karunia-Mu tidak pernah gagal. Aku percaya, hari ini Engkau akan membuka jalan baru yang melampaui harapanku. Aku mau berjalan dalam tuntunan-Mu. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin.